Nah, ini kan yang teman-teman tunggu. Ini kan yang pengen teman-teman tahu gitar 1 jutaan dalemannya kayak gimana, plus minusnya apa. Biar tidak penasaran, tetap tonton video ini sampai habis. Dan di sini adalah Scorpion SS120. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Setelah kita kita bongkar, kita akan jauh lebih detail tahu mengenai gitar Scorpion harga 1 jutaan. Worth it atau enggak, keputusan ada di tangan teman-teman semua ya. Silahkan dinilai sendiri ya. Selamat pagi, bismillah, assalamualaikum. Ya, jumpa lagi di channel ini. Terima kasih sekali atas segala atensi dan dukungan di channel ini, teman-teman. Hari ini saya akan berbagi sebuah informasi ya, teman-teman. Jadi gimana sih gitar harga 1 jutaan itu dalemannya kayak apa? Kualitasnya gimana? Quality controlnya gimana ya, teman-teman? Dan sebelum saya lanjut, bahwa memang tak kasih tahu spill dulu. Gitar ini adalah gitar yang belum lama dibeli ya, belum ada 1 bulan dibeli, teman-teman. Ini adalah Scorpion Deluxe Series, teman-teman. Wah, kondisinya masih bagus ya. Terus kemudian ya belum lama dibeli gitu ya. Jadi unit ini cocok sekali untuk di-review, teman-teman ya, teman. Jadi nanti poin yang ada di video ini kita bisa melihat ya gimana kualitas gitar China harga 1 jutaan, teman-teman, dan gimana juga kondisi mengenai wiringnya, kemudian kondisi mengenai kayunya, kemudian finishingnya, detailingnya seperti itu, sehingga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua, terutama untuk pemula yang sedang mencari gitar-gitar murah, gitar-gitar 1 jutaan ya. Ya, karena kan lagi rame banget ini gitar-gitar China yang masuk di Indonesia ya. Ada Scorpion, ada Shu, ada Aguda, ada Aria Pro, ada pokoknya banyak banget lah yang masuk di Indonesia, termasuk Bajus ya, teman-teman ya gitu. Dan langsung aja kita langsung review, teman-teman. Oke, dan kita lanjutkan sekarang. Gitar tak angkat ke kursi, teman-teman, dan itu tadi adalah kardusnya. Seperti yang tak sampaikan ya, gitar ini layak banget untuk mewakili ya, atau istilahnya mewakili gitar yang memang ya, karena memang belum lama dibeli, jadi bisa mewakili kondisinya apabila teman-teman membeli sebuah gitar dengan brand Scorpion yang harganya 1 jutaan ya, SE120 SS. Ngomongin kualitas cat ya, cat pabrikan seperti ini ya, alhamdulillah tidak pernah mengecewakan. Meskipun harga 1 jutaan, cat pabrikan tetap ya seperti ini ya, bagus, tebal gitu ya, teman-teman. Terus kemudian kita akan melihat bagaimana kualitas baut yang dipakai, teman-teman ya. Ini menggunakan kualitas baut yang menurut saya cukup bagus untuk harga gitar 1 jutaan. Nah ya, belum terkena sama sekali bongkaran ya, semuanya ya gitu. Kualitas bautnya bagus. Kemudian ya, ini masih tampil baru. Kita lihat bagian switchnya, ini ada 5W switch gitu, teman-teman, karena konfigurasinya adalah HSS ya, teman-teman. Untuk switchnya ini juga menurut saya kualitasnya standar ya, nggak mau ngomong jelek banget ya, gimana wong gitar 1 juta. Ini kan kita membandingkan dengan uang 1 jutaan, mendapatkan gitar ini tuh worth it atau enggak gitu. Kalau saya ya setara kualitas switchnya menurut saya ya biasa gitu ya, enggak jelek tapi biasa gitu ya, teman-teman. Terus kemudian bahan ini untuk tutup potensionya juga cukup lumayan ya, enggak jelek-jelek amat ya, teman-teman, kayak gini. Kemudian kita akan ngomongin masalah presisi ya, presisi, akurasi ya, namanya gitar ya, yang kemudian di partnya kan sendiri-sendiri kemudian disatukan. Nah, kita akan melihat bagian finishing ya, teman-teman. Gitu. Pick guardnya ya gimana? Kalau menurut saya rapi, presisi ya. Nih ya, rapat. Rapat, rapat ya, tidak ada kerenggangan antara neck dan juga body. Terus kemudian lihat konfigurasi pickupnya SSH, di bagian H juga benar-benar rapat dan finishingnya bagus. Ini kelihatan pakai mesin ya, teman-teman. Nah, bagus. Nih, yang ini juga bagus, tidak ada kerenggangan ya.
Jadi presisi teman-teman. Yang depan neck juga presisi ya teman-teman. Ayo mas, bongkar dalemannya sebentar, itu nanti terakhir ya. Kita akan ngomongin di bagian neck dulu. Sekarang kita ngomongin uang 1 jutaan ya. Uang 1 jutaan mendapatkan neck seperti ini. Lihat, necknya ini di finishing seperti Yamaha Pacifica 612 atau Squire yang deluxe series ya. Deluxe itu apa? Nah, lihat teman-teman ya. Jadi necknya ini di finishing, bukan natural finish ya, di finishing licin gitu, kayak di varnish gitu ya. Jadi ini full depan belakang di finish ya. Nah, deluxe series maksudnya itu ya. 1 jutaan loh di ini loh, di finishing kayak gini. Sekarang kita ngomongin di bagian fret tingkat kenyamanan ya. Fretnya adalah medium ya. Lihat tingkat presisinya full, tidak terpotong tidak ada miss perhitungan fret ya teman-teman. Jadi semuanya full hingga di ujung-ujung fingerboard atau fretboard yang ada di sini nih. Semuanya full ya. Gitar 1 jutaan loh teman-teman. Nah, kita nggak ngomongin gitar 2 juta 3 juta loh ya, kita ngomongin 1 jutaan. All in presisi ya teman-teman. Tidak ada fret yang miring ya. Fretnya sesuai ya. Tidak ada fret miring ya. Lihat ujung yang paling sini juga presisi, lurus ya. Tidak belok gini, tidak serong ke sini ya. Semuanya presisi. Ya, teman-teman bisa melihat ya, sisa potongan yang ada di sini juga presisi. Ya. Dan sekarang kita akan ngomongin apa namanya? Ini ya, note yang ada di depan ya, teman-teman gitu. Ini lurus ya, presisi ya. Ini mengikuti fretnya ya, semuanya jadi lurus ya, presisi semua ya. Cuman ini ya, yang bikin kelihatan berbelok adalah bagian atas. Ini sebenarnya presisi ya. Yang nggak presisi itu adalah list catnya ya. Cat warna hitamnya ini agak masuk ke sini, tapi cuma sekian mili aja. Kalau tidak diperhatikan secara detail nggak ngerti ya. Nggak kelihat gitu ya teman-teman, karena kan kita kan lagi ngomongin detailing nih ya. Detailing harga gitar 1 jutaan. Nah, ini kan. Tapi ya enggak masalah, maunya cat kok ya, cat kayak ini. Gitar 1 jutaan menggunakan penutup spring yang ada di belakang cukup tebal dan apa ya, cukup eksklusif menurut saya ya. Lihat nih loh, termasuk baut-bautnya loh teman-teman. Kemudian tingkat presisi antara body ya dan juga neck, lihat sangat presisi. Rapat ya, rapat sekali teman-teman. Oke, necknya seperti ini. Ingat, kita nggak ngomongin gitar mahal, gitar 1 jutaan. Nah, seperti ini ya, menggunakan tuning mesin Scorpion ya teman-teman. Gitar 1 jutaan ya. Sudah saya siapkan obeng dan akan saya buka di bagian pick guardnya ini untuk mengetahui bagaimana kerapian, kemudian part yang digunakan, ada karat-karat atau tidak gitu ya teman-teman. Langsung aja. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Setelah kita kita bongkar, kita akan jauh lebih detail tahu mengenai gitar Scorpion harga 1 jutaan. Worth it atau enggak, keputusan ada di tangan teman-teman semua ya. Silahkan dinilai sendiri ya. Oke, saya hanya akan menjelaskan apa yang ada di gitar ini ya, tanpa ada yang saya tambahkan dan tidak ada yang saya kurangin ya. Sekali lagi kita ngomongin harga gitar 1 jutaan. Oke, untuk dalamannya kayu ya, kayu aman semua, presisi, perhitungannya masih tebal sekali ya. Setiap tempat-tempat ya, tekuk-tekukan ini masih memiliki ketebalan ya. Nah, ini 1 cm gitu, jadi aman. Oke, aman semua ya, aman semua dan rapi. Dan ini juga dalamnya nggak polosan, ini dicat dan juga dikasih itu loh kayak sealer ya, sealer tapi tipis ya. Sealer itu untuk apa mas? Untuk menghilangkan noise gitu ya teman-teman, gitu ya. Nah, dari sini kita juga semakin melihat bagaimana tingkat presisi antara neck dan juga body. Lihat teman-teman ya, presisi ya, presisi.
Oke, dan sekarang kita akan ngomongin di bagian pickup-pickupnya ya. Bersih ya. Nggak usah ngomongin pickup apa yang dipakai ya teman-teman. Kita di sini ngomongin ini apa namanya part, kemudian cara melakukan instalasi, terus kemudian asal-asalan atau tidak gitu ya. Kalau pickup ya kita nggak usah ngomongin harga. Yang namanya gitar 1 jutaan pickupnya GNB kayak gini kan yo teman-teman bisa melihat sendiri ya, paling harganya ya antara 100 sampai 200 ya untuk satu set ini teman-teman gitu. Lihat bagaimana cara pengerjaannya, rapi tanpa ada karat ya. Nah, full ya, de-sealer semua ya. Oke, lihat potensionya ya. Oke ya, jadi fix, aman ya. Tidak ada yang namanya karat-karat, terus kemudian pengerjaan yang asal-asalan. Semua solderannya buat teman-teman teknisi bisa menilai ya teman-teman. Nah, solderan kayak gini menurut saya lumayan matang ya, lumayan matang ya, pasti matang namanya pabrikan ya. Lihat apa namanya untuk switchnya, bagaimana pengerjaannya, rapi ya, semuanya rapi teman-teman ya. Oke, rapi ya teman-teman. Oke, rapi, karat-karat pun juga tidak ada ya teman-teman, hanya kotor saja. Dan kita lanjutkan di bagian jack, input jack ya. Cakep, materialnya juga bagus ya, standar ya, nggak tebal nggak tipis ya, standar ya teman-teman. Nah, oke, setelah saya bongkar ini tadi ya, penutup yang ada di belakang ya, lebih cakep ini daripada penutup LED-nya Squire ya, yang terlihat polos ya. Oh, gitar 1 jutaan loh, kayak gini loh, bagus itu. Oke, sekarang kita akan ngomongin springnya. Springnya menggunakan apa ya, ya lumayan keras lah, keras banget kalau ini teman-teman ya, lebih keras daripada yang warnanya chrome, lebih keras ya daripada yang warnanya adalah Cosmo ya. Jadi ini keras banget ya. Ya mau berharap apa namanya gitar 1 jutaan kan ya, nggak mungkin teman-teman mau main handle kan nggak mungkin. Gitar strato kayak gini ya rata-rata dimatikan untuk fitur semi up down-nya ya. Cuman ya biar teman-teman tahu aja gitu. Rapi, lihat kayu-kayunya dalamnya ya, full ada sealer tipis gitu. Terus kemudian bridge-nya tipis ya teman-teman ya, bukan model big block ya. Jadi ini tipis ya teman-teman, tipis ya. Tapi apakah ini juga akan berfungsi dengan baik atau tidak kan tergantung teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengaktifkan fitur untuk bermain handle kan juga nggak begitu berpengaruh ya teman-teman gitu. Dan ini adalah kondisi belakangnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ya, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada barang apapun yang sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Apalagi ini hanya gitaran. Apalagi ini hanya gitar bikinan manusia. Cuman yang menjadi poin di sini adalah worth it enggak dengan uang 1 jutaan mendapatkan gitar seperti ini. Detail sudah tak sampaikan, dalemannya sudah tak lihatkan. Teman-teman bisa melihat finishingnya, tingkat kerapian, wiringnya ya. Semuanya tadi sudah tak jelaskan. Dan kesimpulan yang selanjutnya adalah, Mas, gitar ini worth it enggak untuk dijadikan bahan ketika aku mau upgrade? Kalau menurut saya worth it banget. Karena apa? Bahan kayu cukup lumayan bagus, neck presisi ya, fret juga presisi. Apabila teman-teman nanti pemakaian yang luar biasa, kemudian teman-teman melakukan upgrade fret juga nggak masalah karena presisi, all in presisi semua ya. Mau upgrade nantinya Jazzcar juga oke, pickupnya mau diganti juga oke ya, karena presisi ya. Kalau dari sisi kekurangan ya tadi udah tak sampaikan juga kekurangannya, misalkan untuk springnya itu keras banget, kemudian bridge yang ada di belakang tipis sekali. Tapi kan nggak masalah ya, namanya kita juga strato, nggak pengen mainan handle gitu ya. Dalemannya udah tak kasih itu. Kalau saya suruh menilai, berapa Mas nilai untuk kerapian dan juga mengenai kepresisian dari gitar ini, ya saya ngomong ya, kalau harga 1 jutaan mendapatkan presisi dan unit kayak gini yang deluxe series, menurut aku worth it dan tak kasih nilai 90. Karena apa?
aku dikasih uang 1 juta lebih dikit suruh bikin gitar kayak gini, aku nggak bisa. Wis gitu aja. Oke, dan silahkan sendiri menilai worth it atau enggak. Saya tidak mencoba untuk menjelek-jelekan, tidak juga untuk menambahkan gitar ini terlihat bagus atau enggak ya. Semua sudah tak jelaskan, dan terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga teman-teman makin tercerahkan. Tidak semua gitar Cina itu jelek ya teman-teman, meskipun ada yang jelek ya, tapi ini adalah salah satu Scorpion. Semoga ini bisa mewakili ya teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum, jaga kesehatan dan jaya selalu. Salam gitaris Indonesia, sukses dan sehat selalu.